Bapak Ibu, surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan ini, Bapak Ibu, ini sangat penting dan menjadi suatu pedoman meskipun kita masih menunggu petunjuk teknis terkait seleksi P3K 2022 yang nanti akan bakal diterbitkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan membahas sedikit tahapan lanjut setelah hasil pemetaan dari aplikasi SIMPG P3K didapatkan. Nah, ini Bapak Ibu kita akan lihat tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh para guru yang dinyatakan lolos passing grade dan beberapa tahapan lain untuk kategori-kategori lainnya. Ya, tahapan ini akan diawali dengan surat keputusan penetapan hasil pemetaan aplikasi SIM P3K yang akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Untuk mengetahui jelas apa saja langkah-langkah yang bakal Bapak Ibu lalui, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) yang akan dilakukan melalui sistem SSCSN merupakan gerbang untuk rekan-rekan semua mendapatkan status ASN tahun 2022. Namun mekanisme untuk seleksi tahun 2022 sudah kita ketahui mekanismenya berbeda dengan tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 ini, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah lolos passing grade itu tidak lagi dites. Kemudian rekan-rekan yang masuk dalam prioritas 2 dan 3 itu melakukan observasi, dan yang akan dites itu adalah kategori umum. Ya, untuk seleksi tahun 2022 ini sudah disusun dalam Permenpan RB tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, kita lihat tahapan-tahapan yang bakal Bapak Ibu lalui, khususnya untuk rekan-rekan semua. Di tahun 2022 ini, Panselnas telah menetapkan aplikasi yang akan mengatur penempatan Bapak Ibu yang disebut dengan aplikasi pemetaan ya, ataupun aplikasi SIMPG, ya ini penempatan guru untuk yang lulus passing grade dan yang belum lulus passing grade. Aplikasi ini kemarin persisnya dibahas pada saat rakor Pemda di beberapa wilayah. Sebagai bocorannya Bapak Ibu, aplikasi yang dirancang oleh Panselnas ini sebenarnya aplikasi yang diperuntukkan untuk tahapan optimalisasi pada seleksi tahun 2021, yang mana waktu itu adalah dilakukan setelah selesai tahap 3. Namun karena tahap 3-nya tidak dilakukan dan langsung masuk pada tahapan seleksi tahun 2022, maka aplikasi optimalisasi ini diterapkan untuk melakukan pemetaan bagi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade dan rekan-rekan yang belum lulus passing grade. Nah, saat ini Bapak Ibu, hasil dari pemetaan ini sudah didapatkan walaupun belum secara menyeluruh, nanti akan diterbitkan dalam bentuk surat ya Bapak Ibu, surat pemberitahuan yang ini adalah bersumber dari Dinas Pendidikan. Hasil penetapan dari pemetaan aplikasi ini nanti akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada guru-guru, yang mana nama-nama yang terdapat dalam surat ini nanti harus melakukan tahapan-tahapan tertentu. Kemudian setelah selesai dari hasil penetapan yang disampaikan kepada para guru ini Bapak Ibu, nanti tentu rekan-rekan guru baik itu prioritas 1, 2, dan 3 akan melakukan tahapan lanjutnya di laman SSCSN. Langkah-langkah yang harus dilakukan pelamar, baik pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Kemudian Bapak Ibu, setelah selesai dilakukan untuk langkah-langkah bagi pelamar sesuai yang diinstruksikan dalam surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan ini, maka rekan-rekan nanti akan diarahkan untuk melakukan pemberkasan pengisian DRH yang ini juga akan dilakukan di laman SSCSN BKN. Nah, apabila Bapak Ibu dinyatakan masuk dalam kategori yang melakukan pemberkasan DRH pada tahun 2022 ini, maka Bapak Ibu tidak lama lagi akan menerima SK, namun Bapak Ibu akan ditetapkan dulu NIP 3K-nya oleh BKN dan akan melalui proses-proses tahapan selanjutnya sampai Bapak Ibu menerima SK. Bapak Ibu, surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan ini, Bapak Ibu, ini sangat penting dan menjadi suatu pedoman meskipun kita masih menunggu petunjuk teknis terkait seleksi P3K 2022 yang nanti akan bakal diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Hasil keputusan pemetaan ini yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat ini merupakan satu bentuk keputusan ya, hasil pemetaan yang dilakukan oleh salah satu Pemda yang telah selesai melakukan pemetaan dan penyandingan nama ya. Jadi penyandingan nama antara data formasi yang ada di Dinas Pendidikan dengan data nama-nama rekan-rekan yang lolos passing grade maupun yang belum lolos passing grade yang ada di BKD.
Dari hasil keputusan ini, beberapa tahapan yang nanti disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada para guru semua, seperti ini contohnya ya. Bagi pelamar 1, bagi pelamar prioritas 1 ini Bapak Ibu, nanti kan disampaikan untuk setiap daerah adalah mereka yang dinyatakan telah mencapai ambang batas tahun 2021. Setiap daerah jumlahnya berbeda-beda. Contohnya ini di daerah Bangka Belitung jumlah yang mencapai passing grade P1 itu atau yang masuk dalam kategori prioritas 1 itu berjumlah 179. Tentu berbeda-beda Bapak Ibu sesuai dengan hasil keputusan kelulusan passing grade tahun 2021 di setiap daerah. Nah, rekan-rekan yang lolos passing grade sejumlah 179 ini kan dilakukan pemetaan melalui aplikasi SIM PG ataupun SIM pemetaan guru tadi, yang ini merupakan keputusan dari Pansalnas dan bukan Pemda yang melakukannya. Nah, dari hasil pemetaan itu didapatkan keputusan bahwa ada 55 orang yang ditempatkan di Satminkal. Dalam keputusan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, itu ada beberapa ketentuan bahwa bagi rekan-rekan yang ada kuota di sekolah induknya, maka rekan-rekan akan ditempatkan di sekolah induk. Itu tidak akan ditempatkan ke sekolah lain. Nah, artinya kembali kepada kebijakan awal, yaitu penguncian guru di sekolah induk. Lalu keputusan lainnya, jika di sekolah induk Bapak Ibu tidak ada formasinya, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah lain yang ada formasinya dengan catatan tidak menggeser guru-guru yang ada di situ. Nah, dalam keputusan ini nanti dibuat juga hasil keputusan poin B, yakni ada 87 orang yang ditempatkan di dalam instansi yang mana ini adalah dalam provinsi yang sama. Ya, sekali lagi catatannya bahwa rekan-rekan yang 87 ini tidak akan menggeser guru-guru yang ada di sekolah tersebut, baik dia prioritas 1 maupun prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, keputusan lainnya adalah rekan-rekan nanti jika sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, sekolah induk sudah penuh, kemudian sekolah dalam provinsi sudah penuh, maka Bapak Ibu ditawarkan untuk mendapatkan formasi ataupun kuota di tempat lain. Nah, untuk keputusan mengambil ke daerah lain ini Bapak Ibu, ini ada konsekuensi bahwa Pemda yang dituju itu harus bersedia menerima. Jika Pemda yang dituju itu tidak bersedia menerima, maka tetap tidak akan bisa ditempatkan ke luar daerah. Dan konsekuensi kedua Bapak Ibu akan ditawarkan apakah bersedia untuk pergi ke luar daerah, karena konsekuensinya juga besar ya, meninggalkan keluarga dan harus pergi ke satu daerah yang memang itu adalah baru bagi Bapak Ibu. Nah, sama halnya di sini dalam keputusan surat ini ada 19 orang di mana ini ditempatkan di luar instansi karena di dalam Provinsi Bangka Belitung itu tidak ada formasi tersisa karena sudah ditempatkan di induk sudah tidak ada, kemudian di dalam provinsi sudah tidak ada, maka ditawarkan ke luar Provinsi Bangka Belitung. Nah, sedangkan sisanya Bapak Ibu yang poin D adalah 18 orang ini adalah keputusan untuk memasukkan Bapak Ibu ke dalam cloud ya. Memasukkan Bapak Ibu ke dalam cloud karena tidak tersedia lagi kuota baik itu di dalam provinsi itu sendiri maupun secara nasional di tempat lain. Nah, setelah adanya hasil keputusan pemetaan untuk prioritas 1 seperti ini, nanti untuk ketentuan poin A, poin B, poin C ini akan ditetapkan lagi, akan dituangkan ke dalam sistem SSCASN BKN. Demikian juga untuk prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu. Di sini hasil keputusannya adalah pelamar prioritas 2 merupakan guru THK 2. Ya, kalau contohnya di Bangka Belitung ini adalah ada 2 orang. Ini sudah termasuk dalam kategori P1. Artinya semua rekan-rekan yang berstatus guru THK 2 akan ditetapkan keputusannya di dalam keputusan yang sama. Demikian juga untuk pelamar prioritas 3 Bapak Ibu yang merupakan guru non-SN yang 3 tahun ya, yang nanti akan diberikan kesempatan untuk mengisi formasi P3K tersisa dari prioritas 1 dengan cara observasi. Namun ini juga nanti akan melalui laman SSCASN. Nah, di dalam sistem aplikasi SSCASN itu nanti Bapak Ibu, untuk rekan-rekan yang tadi ditawarkan keluar provinsi ataupun yang masih berada di dalam cloud, ini ditetapkan beberapa keputusan lain. Yang pertama adalah rekan-rekan pelamar prioritas 1 yang tertera dalam angka 1C, yakni rekan-rekan yang ditempatkan di luar provinsi di daerah lain, ini akan login ke dalam akun SSCASN masing-masing. Tentu saja semuanya Bapak Ibu yang akan login. Lalu khusus untuk mereka ini akan melihat adanya informasi update terkait penempatan yang ditawarkan keluar provinsi. Sedangkan rekan-rekan yang sudah betul-betul ditempatkan di Satminkal,
itu nanti sudah terkunci Bapak Ibu. Namun untuk rekan-rekan yang ditempatkan ke luar daerah ini masih diberikan pilihan untuk dengan cara mengklik setuju ya. Kalau misalnya setuju ditempatkan ke luar daerah, baru penempatan akan dilakukan. Jika tidak setuju, maka berarti Bapak Ibu akan masuk pada poin D, yaitu rekan-rekan semua nanti akan masuk ke dalam cloud. Untuk keputusan di Bangka Belitung ini Bapak Ibu, pelamar prioritas 1 yang terlampir, yakni yang masuk dalam kategori angka 1D, yang tidak ada lagi formasi di dalam provinsi maupun secara nasional, itu nanti hasil kelulusan passing grade-nya itu akan dianggap hangus, meskipun ini bukan keputusan secara nasional Bapak Ibu. Nah, sebenarnya rekan-rekan yang poin 1D ini adalah rekan-rekan yang memang berada dalam cloud ya. Nah, sebagaimana paparan Pak Andika kemarin bahwa rekan-rekan yang berada dalam cloud ini seharusnya menunggu Bapak Ibu ya, menunggu formasi dibuka lagi tahun berikutnya. Meskipun di sini disebutkan Pemda tidak bisa menjanjikan ya bahwa akan dibuka formasi tahun berikutnya, karena nanti akan tergantung kesediaan anggaran baik itu dari APBN melalui dana DAU maupun kesediaan dari dana APBD setempat. Di samping itu waktunya juga mepet Bapak Ibu terkait penghapusan honorer yang akan ditutup pada 2023. Tentu saja setiap Pemda tidak mau mengambil risiko. Bangka Belitung ini karena mereka tidak mau mengambil risiko, maka kelulusan passing grade-nya ini dihanguskan ya Bapak Ibu, dihanguskan sehingga rekan-rekan yang sudah lolos passing grade ini nanti akan terlepas begitu saja dan statusnya akan kembali seperti guru biasa yang dianggap belum pernah mengikuti seleksi apapun. Nah, ini Bapak Ibu tahapan-tahapan dari hasil pemetaan aplikasi SIMPG P3K yang mana nanti setiap daerah akan mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada pelamar yang akan dilakukan tahapan-tahapannya oleh pelamar di laman SSCSN. Demikian informasi singkat dari kami, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.